Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wala quwwata illa billah. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Akhyar Samsat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita niatkan iktikaf. Semoga dengan niat ini kita mendapatkan 3 doa dari malaikat. Apa doanya? Sebagaimana yang tersirat dalam hadis Imam Muslim, malaikat khusus turun kepada orang yang kemudian niatnya iktikaf, kemudian dia mendengarkan majelis ilmu. 1, malaikat berdoa, Allahumma salli alaihi, ya Allah selamatilah mereka. Yang kedua, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah mereka. Kemudian yang ketiga, Allah maghfir lahu, ya Allah berikanlah ampun kepada mereka. Semoga kita yang hadir pada kesempatan kali ini, kita termasuk orang yang mendapatkan 3 doa daripada malaikat ini. Jamaah yang berbahagia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Persis hari ini kita berada di penghujung Rajab. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Saya akan menyambung tema khutbah yang pernah saya sampaikan 1 bulan lalu di masjid ini, tentang bagaimana kemudian menyambut Ramadan, supaya Ramadan yang kemudian yang kita akan lalu itu berkualitas. Jangan sampai kata malaikat, orang itu kemudian didoakan, diaminkan oleh baginda Muhammad SAW atas doa malaikat ini. Siapa yang diaminkan? Waman adraka Ramadan thuman salakha falam yughfar lahu. Ada orang yang kemudian bertemu dengan Ramadan, bahkan mereka berpuasa di hari pertama sampai ke hari 30, tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan Allah. Padahal Ramadan itu menjamin orang itu untuk mendapatkan ampunan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadanan imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasa tentu dengan rasa iman yang tinggi, Allah dilihat seluruh dosa maksiat yang pernah dilakukan selama 11 bulan yang lalu. Kemudian ada wasiat Imam Az-Zahabi untuk mencapai kiat-kiat mencapai Ramadan. Paling tidak ada 20 kiat. 3 pernah saya sampaikan di khutbah bulan lalu, mudah-mudahan bisa diingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang akan saya sampaikan pada waktu yang tidak panjang ini adalah tentang ahkamus shiyam, tentang hukum-hukum seputar puasa. Supaya apa? Supaya Ramadan 2023 ini betul-betul Ramadan yang penuh dengan suasana ilmu, penuh dengan suasana iman. Mari kita baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang cukup populer di antara kita, yaitu kitab Bulughul Maram. Saya akan membacakan tentang hadis-hadis yang terkait dengan ahkamus shiyam, tentang hukum-hukum berpuasa. Yang punya HP bisa di-download kitabnya, kitab Bulughul Maram Bapak Ibu. Ya, itu bisa dilihat di Play Store ya. Tapi karena hadisnya cukup panjang, ini kita akan mengambil beberapa sampel hadis yang langsung kita bisa rasakan dalam dalam meraungi puasa, terutama hukum-hukum sekitar tentang puasa itu sendiri. Mungkin kalau Bapak Ibu kita membahas tentang rukun, sah dan sebagainya sudah biasa, tetapi hal-hal yang mungkin di luar ya atau sekeliling daripada Ramadan itu sendiri. Pertama adalah hadis dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala yang mengingatkan kepada kita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyamu sama anhu waliyuhu
Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim, maka derajat ini sahih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang meninggal dunia dan orang yang meninggal dunia itu menyisakan hutang puasa. Pertanyaannya, siapa yang wajib membayarnya? Hah? Boleh Pak, siapa yang wajib membayarnya kira-kira? Anaknya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waliyuhu, yaitu walinya. Siapa definitif wali di sini? Kalau suami meninggal dunia, maka dia akan jatuh kepada orang kerabatnya, yaitu istri, anak dan keturunannya. Ya, termasuk ahli waris. Ahli waris yang mendapatkan harta waris itulah yang kemudian berkewajiban untuk melakukan puasa. Walaupun kemudian khilaf para ulama fikih, apakah betul kemudian wali itu kemudian menjadi wajib untuk mempuasakan orang yang menyisakan hutang puasa yang sudah meninggal dunia? Maka menurut fikih madhab Syafi'i, sebagaimana yang terungkap dalam banyak kitab, ada dua pandangan madhab Syafi'i dalam masalah ini. Pertama, menurut pandangan madhab Syafi'i, tidak wajib untuk dipuasakan karena orang itu kemudian sudah meninggal dunia. Pandangan yang kedua dari fikih madhab Syafi'i, yaitu wa mustahabbu. Maka mustahab artinya sangat dianjurkan bagi sang wali untuk kemudian mengqadhakan atau membadalkan puasa yang ditinggal oleh orang yang sudah meninggal dunia. Maka para ulama fikih madhab Syafi'i memilih pandangan yang nomor dua. Untuk apa? Untuk ihtiyat, tentu berhati-hati dalam masalah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon hari ini kita cek kalau ada di antara keluarga kita yang memiliki hutang puasa, baik itu orang tua kita yang mungkin sudah tidak ada hari ini, tapi mungkin ada catatan-catatan yang kita temukan, mungkin dulu belum sempat dibayar hutang puasanya, maka sebagai anak yang berbakti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa waladan salih yad'u lahu, anak yang soleh yang mampu memberikan nilai pahala kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Hari ini badalkan puasa orang tua kita. Saya yakin di sini Bapak Ibu banyak orang tua kita yang sudah tidak ada. Maka di alam barzah disitulah kemudian kesempatan untuk kita kemudian mengirimkan, dalam bahasa fikihnya yaitu ihda'us thawab, mengirimkan atau mentransfer nilai pahala orang yang masih hidup kepada orang yang meninggal dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang pertama. Hadis yang berikutnya yaitu tentang orang tua sudah tua renta. Dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah seorang sahabat yang banyak dirujuk keilmuannya, walaupun kemudian secara usia dia mungkin muda, tetapi ilmunya sangat luas. Karena dia mendapatkan keberkahan dari doa Nabi, Bapak Ibu. Doa Nabi yang pernah terucap kepada Abdullah bin Abbas ini sehingga menjadi ulamanya para sahabat. Apa doanya? Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wila. Bapak Ibu, ini doa yang sangat berkah dari Nabi sehingga Abdullah bin Abbas menjadi ulamanya sahabat. Sekelas Umar ibn Khattab meminta fatwa kepada Abdullah bin Abbas. Artinya boleh jadi dia muda tetapi tua ilmunya. Berbalik dengan kita hari ini Bapak Ibu, bisa jadi usia kita tua tapi ilmunya muda. Apa ya rahasia daripada keilmuan yang didapati oleh Abdullah bin Abbas? Karena dia sering membaca doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wila. Ini mohon dibacakan pada anak dan keturunan kita, semoga seperti Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas mengatakan, rukhisa lisyakhil kabir ayyuftirah. Maka orang tua yang sudah tua renta, yang kalau kemudian dipaksakan orang ini untuk berpuasa, maka akan memberikan efek yang mungkin bisa jadi dia
Bisa jadi dia sakit, bisa jadi dia tidak kuat dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Maka mendapatkan garansi, mendapatkan keringanan, kata Abdullah bin Abbas. Ayuftiro, maka jangan dipaksa untuk berpuasa. Apa yang dilakukan? Wa yut'imu an kulli yaumin miskinan. Maka walinya kemudian atau anak keturunannya sang bapak tadi boleh kemudian mengeluarkan fidyah bagi orang tua yang sudah tua renta, wala qada'a alaihi, dan tidak wajib qada. Dalam hal ini fikih madhab dari mulai fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Bapak Ibu, maka sepakat orang yang kemudian sudah tua renta, kalau kemudian seandainya dipaksa untuk berpuasa, orang ini akan sakit, nggak tahan dia, maka langsung saja difidyah. Teknis fidyahnya Bapak Ibu, pertama dari fikih Hanafi, Syafi'i, Hambali, harus dilakukan setiap hari, karena orang puasa itu setiap hari. Pertanyaannya, berapa kadar fidyah sehari yang harus kemudian dikeluarkan? Dalam bahasa fikihnya itu adalah situ mi'ah goroman, ya sekitar 600 gram bahan makanan di satu negara. Ya berarti belum sampai satu kilo Pak ya. Kalau kita konversi kepada beras hari ini Pak, kira-kira beras yang kita makan hari ini kira-kira berkisar berapa Pak? 15.000, 12.000. Kalau 600 gram kira-kira kalau diuangkan berapa tuh? Sekitar 8 ya, 8.000 atau 7.000 kira-kira begitu. Tapi kan nggak mungkin kita kasih beras Pak orang itu. Orang miskin kalau dikasih beras nggak ada lauknya, kira-kira bisa makan atau tidak? Maka para ulama memanjurkan memberikan makanan yang sudah jadi. Kalau hari ini kita kemudian konversi ke makanan yang sudah jadi, di situ ada lauknya, di situ ada nasinya, di situ ada buahnya dan ada minumnya, kira-kira orang itu makan dia tidak butuh kemudian nambah lagi, kira-kira makanan apa Pak? Nasi Padang. Baik. Pertanyaannya, berapa harga nasi Padang kira-kira yang komplit seperti tadi? 25.000 misalnya. Oke. Berapa kali orang makan dalam sehari puasa? 2 kali. Sahur dengan buka. Berarti tinggal sehari, berarti kan 25, kalau sehari berarti kali 2 berarti 50.000. Kalau 50.000 kali 30 hari sama dengan 1.500.000. Kalau bapak tadi punya anak 5, maka tinggal 1,5 bagi 5 sama-sama 300.000 Pak. Anaknya itulah yang kemudian mengeluarkan uang. Itu teknis mekanismenya. Dan itu dianjurkan oleh fikih mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali untuk dikasih setiap hari Pak. Tinggal 50.000 dikeluarkan, belikan nasi Padang 2 bungkus, serahkan orang-orang yang kira-kira membutuhkan, terutama fakir dan miskin. Boleh nggak kalau seandainya saya telepon lembaga yayasan anak yatim piatu sekaligus misalnya, maka boleh. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Imam Malik Ibn Anas, pendiri mazhab Maliki, punya orang tua yang sudah tua renta. Imam Malik menyuruh bapaknya untuk tidak berpuasa. Apa yang dilakukan Imam Malik? Imam Malik membuatkan makanan untuk 60 orang fakir miskin dan anak yatim. Di penghujung Ramadan kemudian dia panggil mereka makan di rumahnya sebanyak 60 orang fakir dan anak yatim miskin, disuruh makan. Dari sinilah kemudian diambil kesimpulan dalam fikih mazhab Maliki, boleh orang itu untuk kemudian nanti rafel di akhir-akhir atau penghujung Ramadan untuk membayar fidyah bagi orang tua yang sudah tua renta tadi Bapak Ibu. Tapi yang paling bagus itu adalah setiap hari, karena orang itu butuh makan setiap hari, bukan nanti di penghujung. Nah ini kira-kira kaitan dengan orang tua. Mana dalilnya? Dalilnya itu adalah dalam Quran surah kedua ayat 184.
Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang kemudian bersafar dan orang itu sakit, yang sakitnya tidak permanen di sini, Pak. Yang kira-kira orang itu kemudian bisa sembuh kembali, maka dia wajib qadha, berpuasa di hari berikutnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, dan bagi mereka-mereka yang kemudian yutik itu artinya memiliki keterbatasan, Pak. Siapa mereka? Para ulama tafsir memberikan beberapa orang. Satu diantaranya itu adalah ibu hamil dan menyusui, walaupun nanti ada rinciannya. Kemudian yang ketiga orang sakit. Yang orang sakit itu kalau kemudian orang ini tidak diharapkan kesembuhannya, kira-kira kata dokter ini 10-15% kesembuhannya. Kira-kira kalau orang contoh sakitnya misalnya dia kanker atau dia orang ini stroke berat, ini orang kira-kira susah untuk diharapkan kesembuhannya. Atau orang tua rentak 3 itu adalah langsung saja difidyah, Bapak Ibu, nggak usah kemudian suruh untuk qadha. Itu yang dimaksud dengan yutik. Yutik itu maknanya adalah orang yang memiliki beban, seperti ibu hamil yang menyusui, kemudian orang yang sudah tua renta, kemudian yang 3 orang sakit permanen. Orang ini langsung saja difidyah, Bapak Ibu. Kalau punya orang tua, tetangga atau saudara yang memiliki 3 cirinya ini, langsung saja fidyah. Kenapa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan menjalankan agama ini dengan mudah, ya, tapi jangan dipermudah, ya, jangan ngambil yang mudah-mudahnya. Kalau bisa, kata Allah, ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kemudian kalian tahu pahala yang lebih besar dari orang yang sakit tadi ketika dia berpuasa, jauh lebih baik. Nah, gitu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, karena ini sampai jam 1 Bapak Ibu, sengaja saya ambilkan hadis-hadis yang kira-kira langsung kita bisa amalkan. Kalau terkaitan dengan sah dan tidak sahnya kan sering ini Bapak Ibu. Dari hadis dari Abu Hurairah, sahabat ini adalah sahabat yang akhir-akhir masuk Islamnya, Pak. Abu Hurairah ini adalah 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, nomor 1 beliau dari sekian ribu sahabat, mengalahkan Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah di ranking ketiga, beliau ranking pertama. Kalau dilihat masuk Islamnya hampir 3 atau 4 tahun sebelum Nabi meninggal. Tetapi kenapa pertanyaannya mampu menghafal hadis Nabi yang sangat banyak? Karena beliau cara belajarnya tidak seperti para sahabat yang lain. Beliau kalau sudah waktu Isya langsung sholat witir 3 rakaat, dan inilah dalil bolehnya sholat witir sebelum tidur Bapak Ibu. Itu adalah fi'liyahnya Abu Hurairah. Dan di tengah malam beliau tidak sibuk untuk tahajud, tetapi beliau sibuk untuk membaca dan menghafal hadis-hadis Nabi. Maka wajar beliau singkat ketemu Nabi, tetapi orang yang paling banyak meriwayatkan Nabi adalah Abu Hurairah ini. Nah, itu rahasianya tadi, Pak. Baik. Beliau bertutur, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi. Faqala halaktu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kata orang ini, saya celaka. Nengok Nabi, Pak. Nabi berada di Masjid Nabawi. Kemudian, ma ahlakak, apa yang membuat kamu celaka, kata Nabi. Tuh, sopannya Nabi terhadap sahabat yang kemudian ya memberikan pernyataan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini berkata, wa fa'altu ala imra'ati fi Ramadan, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Ya Rasulullah, saya khilaf. Saya mendatangi istriku di siang hari di Ramadan. Khilaf saya Rasul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, oh kalau begitu kata Nabi, lakukan beberapa hal ini. Pertama, hal tajidu ma tu'tiku raqabatan. Bisa enggak kamu memerdekakan budak, kata Nabi. Kemudian sahabat ini mengatakan, qala la, enggak bisa ya Rasul. Ini dendanya. Oke, kalau gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini. Kalau begitu kamu bisa nggak puasa sebanyak 60 hari berturut-turut, nggak boleh putus. Maka jawab sahabat ini, ya Rasulullah, jangankan 60 hari, 30 hari saja batal. Karena mungkin pengantin baru, Pak. Kemudian yang ketiga, oke, kalau gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan. Bisa nggak kamu ngasih 60 fakir miskin makan? Sahabat ini berkata, qala la, nggak bisa ya Rasulullah. Oke, ini melanggar tapi nggak bisa bayar. Oke, kalau gitu kata Nabi, kamu duduk di sini. Itu Nabi, Pak, luar biasa tuh. Kalau gitu kamu duduk di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengar kajian. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqatin fihi tamr. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan oleh sahabat satu ember yang penuh isinya dengan kurma. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat tadi, tasaddaq bihadza. Kalau gitu kamu sedekahkan kurma ini kepada orang-orang fakir miskin. Apa jawaban laki-laki tadi, Pak? Sahabat tadi, a'ala afqara minna. Ya Rasulullah, adakah orang yang paling fakir di antara kami? Maksudnya gimana? Fama bainala bataiha ahlu baitin waju ilaihi minna. Tidak ada satupun orang yang lebih membutuhkan makanan ini kecuali aku ya Rasul. Kalau sekarang ya Rasulullah, di komplek saya itu nggak ada orang yang paling miskin kecuali aku ya Rasul. Apa yang dilakukan Nabi? Nabinya ketawa, Pak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idhhab fa'at'im ahlak. Kalau begitu kamu bawa sekeranjang kurma ini, kamu kasih makan anak dan istrimu. Baik. Dari sini kemudian para ulama memberikan penjelasan, Pak, bahwa seorang dai, ustadz, kiai, habaib itu harus memiliki ilmu namanya fiqh dakwah. Apa itu fiqh dakwah? Bagaimana memahami seluk-beluk dakwah. Ada orang yang kemudian punya masalah, dia harus dikasih solusi begini. Ada orang memiliki masalah, solusinya ini. Ada orang memiliki masalah, solusinya ini. Artinya Nabi itu sangat cerdas dalam melihat pelanggaran yang dilakukan oleh para sahabat. Tidak dipukul rata semuanya. Kalau dipukul rata semuanya, berat bagi sahabat ini, Pak. Makanya ya, Islam itu sangat indah. Dan Islam itu sekali lagi tidak pernah mengenal sebuah kekerasan. Islam itu sangat lembut. Maka Quran menyebutkan rahmatan lil alamin, Pak. Kalau Islam ada yang keras, itu tidak ada. Ya, tidak ada Islam keras, tidak ada Islam radikal. Yang ada itu adalah aziz, tegas. Yang ada adalah tegas. Nggak ada Islam radikal, Pak. Ya, nggak ada Islam radikal. Islam itu sangat menjunjung akan rahmat dan kasih sayang. Buktinya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, sangat paham betul bagaimana kondisi sahabatnya. Yang kedua, inilah dari sini kita memahami bahwa runtutan dari kafaroh. Kafaroh itu denda orang yang kemudian mendatangi istrinya di siang bolong. Kalau hari ini kita tidak temukan budak, maka langsung masuk ke poin yang kedua. Apa itu? Puasa berturut-turut selama 60 hari, tidak boleh bolong. Kalau bolong kemudian dia harus ulang kembali, Pak. Kalau nggak bisa kemudian harus dilewati dulu. Kalau nggak bisa baru apa? Memberikan makan 60 fakir miskin. Tapi tidak boleh langsung ambil poin yang ketiga. Kenapa? Karena akan ada orang-orang yang mampu membayar 60 fakir miskin, ya, karena pelanggaran dia bagi orang kaya. Bagi orang kaya mungkin mengeluarkan 1,5 biasa, boleh dia melanggar. Tapi nggak begitu teorinya. Harus kemudian memilih poin yang kedua dulu.
supaya memberikan efek jerak bagi orang yang melanggar di siang hari. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaannya adalah ketika ada orang mendatangi istrinya di siang hari, pertanyaannya siapa yang wajib membayar kafaroh itu, Pak? Yang wajib puasa itu suaminya atau istrinya atau dua-duanya? Hah? Dua-duanya. Baik, disinilah kemudian khilaf para ulama, Pak Haji. Menurut mazhab Hanafi, Bapak Ibu, yang wajib membayar puasa 60 hari berturut-turut itu adalah suami, karena dikiaskan kepada imam sholat. Menurut mazhab Hanafi, qiraatul makmum, bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum. Mau salah mau benar makmum tetap semuanya di-cover oleh siapa? Imam. Maka dalam rumah tangga juga sama, kata mazhab Hanafi. Kalau kemudian itu yang dilakukan oleh suami istri, maka yang harus membayar itu adalah suami. Oke, ada pertanyaan yang agak usil. Bagaimana kalau seandainya yang minta itu duluan adalah bininya? Nah, kan ini menjadi persoalan, Pak. Kenapa demikian? Ya mungkin karena ini pengantin baru, Pak. Makanya kenapa ada sunnah nikah itu di Syawal, bukan di Sya'ban atau Rajab? Karena ini yang terjadi nanti, Pak. Makanya sunnahnya puasa itu kapan? Kapan, Pak, kira-kira? Syawal. Supaya tidak terjadi yang hal-hal begini. Nah, pertanyaannya, kalau istrinya yang minta duluan, Bang, kayaknya adik sudah nggak tahan, abang balik buru-buru, udah mau masuk tol buru-buru, Pak, daripada hal-hal yang tidak terjadi kan, balik dia, dipaksa oleh bininya. Maka dalam hal ini kata jumhur ulama, maka dua-duanya kena kafaroh, puasa dua-duanya, Pak. Kalau mau caranya bagaimana? Dia musafir, Pak, bagi pengantin baru. Nah, tapi kan begini akal-akalan namanya, Pak. Misalnya musafir dia sampai mana? Sampai Cirebon. Nah, itu sudah bisa itu, Pak. Nah, udah bisa itu. Ya, tapi kan nggak begitu amat gitu ya. Masa nggak bisa tahan sampai maghrib? Kan begitu pertanyaannya. Nah, jadi yang lebih tahu tentang ini adalah tentu diri kita. Maka ada sunnah menikah itu setelah Ramadan, maka sunnah Syawal. Maka kalau di kampung itu kan, Pak, ya biasanya banyak orang menikah itu setelah puasa, supaya tidak terjadi hal seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kaitan dengan ahkamus siyam ini tidak bisa kemudian kita bahas ya secara mendetail, karena ya Bapak Ibu kerja. Dan saya minta izin satu hadis lagi saya bacakan, ini sangat penting. Hadis kaitan dengan safar. Ini yang sering kita dengar itu kan hadis tentang safar itu adalah rukhsah. Tetapi ingat, hadis itu ada lanjutannya, Bapak Ibu. Dari sahabat Hamzah bin Amri al-Aslami, beliau mengatakan, ya Rasulullah, beliau mengatakan, ajidu bi quwatan ala siyami fi safari, ya Rasulullah, saya kalau puasa dalam keadaan musafir, atau saya sedang musafir dalam keadaan berpuasa itu kuat. Ini kata sahabat ini. Kemudian dia tanya, fahal alayya junahun, salah nggak kalau saya berpuasa? Saya kuat ya Rasul. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahiyya rukhsatun minallah faman akhadha biha fahasanun. Oh, kalau kamu kemudian musafir, kamu batalin, kata Nabi, itu adalah rukhsah, boleh. Apa arti rukhsah? Keringanan. Tapi ingat, hadis itu bukan sampai di situ. Hadis itu kemudian ada lanjutannya, wa man ahabba ayyasuma fala junaha alaihi. Barang siapa yang kemudian musafir dalam keadaan berpuasa, maka baik. Maka mari kita baca ayat yang penghujung dari ayat yang sering dibaca oleh imam.
Apa ayatnya? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu berpuasa, wahai orang yang musafir, hai orang yang sakit, hai orang yang yutik, maka jauh lebih baik. Musafir di zaman Nabi, Pak, dari Madinah ke Mekah itu jarak tempuhnya hampir 500 km, Pak. Di zaman dahulu menempuh perjalanan 500 meter itu sama dengan 1 pekan, karena infrastruktur, karena perjalanan pada saat itu tidak seperti kita, nyaris menggunakan onta, menggunakan keledai, menggunakan kuda. Maka wajar kalau kemudian waktunya panjang. Pertanyaannya, kalau dari Jakarta sini kamu ke Jawa dengan jarak 500 meter sampai mana, Pak? 500 km sampai mana kira-kira? Jogja. Oke, Jogja. Jogja, Pak. Kira-kira dari jarak tempuh orang ini kira-kira bisa nggak dia sudah berbuka, Pak? Sudah sangat bisa kalau ngelihat fikih jaraknya. Tapi pertanyaannya begini, kalau seandainya hari ini saya mau pergi ke Jogja, saya naik pesawat Garuda yang membutuhkan waktu hanya 45 menit, saya hanya main HP sudah sampai di situ. Kalau ibaratnya kalau kita nonton film, Pak, nggak sampai selesai itu film, kita sudah sampai Jogja. Pertanyaannya, layak atau tidak? Itu. Sehingga tentang safar ini, hari ini, Pak, kita bicara hari ini, kita tidak bicara pada zaman Nabi. Hari ini kemudian kita yang bisa menentukan apakah kemudian kita layak atau tidak. Tapi kalau bagaimana kalau seandainya melalui darat? Tentu kita lihat juga. Kalau dari sini dia masuk tol Jagorawi langsung tembus ke Jogja, butuh waktu berapa lama, Pak? 6 jam. Ba'da subuh dia berangkat jam 5, sampai sana kira-kira jam berapa, Pak? Jam 10? Jam 11, 12 lah misalnya. Ya, naik Alphard, tinggal main HP di belakang, ongkang-ongkang kaki, karena yang nyetir itu adalah supirnya. AC enak, Pak. Nah, tinggal kita yang mengukur. Kalau seandainya dia menggunakan motor, start dari sini nih, Pak, nih mau mudik, saran saya sampai Bekasi Patriot minum air aja, Pak. Minum saja air langsung, Pak, karena itu sudah sudah rukhsah insyaallah taala. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan kajian kita pada siang hari ini. Saya kira nggak ada pertanyaan karena sudah jam 1:10. Bapak Ibu mungkin bekerja. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kaful majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.